Kekesalan, keprihatinan, ataupun kritik terkait kondisi sosial politik yang mengganggu akal sehat kita memang tidak harus diungkapkan dengan cara unjuk rasa atau gayanya yang marah-marah seperti yang belakangan ini banyak terjadi. Seperti puisi Agus Nur tadi yang dibacakan oleh Nana, bahwa lewat sastra kemudian seni pertunjukan bahkan cara dagelan bisa menjadi medium yang efektif untuk bisa melancarkan kritik sosial. Sehingga kritik yang terlontar dengan cara jenaka diharapkan bisa diterima tanpa harus mengumbar marah meskipun tetap membuat kuping yang dikritik menjadi merah. Salah satu yang sejak awal konsisten ini berjuang lewat jalur kebudayaan adalah pentas pertunjukan Indonesia Kita. Telah hadir bersama saya pada malam hari ini ada Mas Agus Nur, penulis dan juga sutradara teater yang juga menjadi inisiator dari pertunjukan Indonesia Kita. Terima kasih Mas Agus sudah datang di CNN Indonesia. Terima kasih. Kemudian ada Kang Muhammad Sobari, budayawan kita yang akan juga mengulas bagaimana kritik seni pertunjukan ini bisa menjadi medium yang baik untuk bisa menyalurkan semangat kritik kita kepada penguasa dan juga kondisi sosial politik sekarang. Terima kasih Kang Sobari sudah datang. Tapi sebelum kita akan mulai membahas bagaimana seni kebudayaan ataupun seni pertunjukan bahkan dagelan bisa menjadi alat yang efektif untuk bisa melakukan perubahan terutama kritik sosial, kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Bolak-balik saya yang sudah jadi presiden pengen jadi penyanyi. Yang sudah jadi penyanyi pengen jadi presiden. Sudah deh, gak usah pengen jadi presiden. Apalagi di Indonesia, susah. Semua dianggap salah. Saya tidak muncul dikira ngumpet. Saya muncul dituduh pencitraan. Rakyat kemarin saat polisi sama KPK kisruh, saya dituduh sembunyi. Padahal saya tidak sembunyi. Saya itu cuma menyepi. Itulah secuplik monolog dari Butet Kartarejasa yang tengah memerankan sosok Presiden Indonesia dalam pentas Indonesia Kita dengan lakon Nyonya-Nyonya Istana di tahun 2012 silam. Dalam dialog ini, sang presiden mengeluhkan sulitnya memimpin negara karena selalu dikritik, serta tidak bisa lepas dari pengaruh sang permaisuri ibu negara dalam mengambil keputusan. Tolong bawa ini nih. Ya, jalan seni kebudayaan dengan bungkus dagelan dipakai kelompok ini untuk merefleksikan dan melakukan kritik tentang kondisi sosial politik yang sedang terjadi. Hai Engel, 1, 2. Kritik yang terlontar dengan cara jenaka diharapkan bisa didengar dan diterima tanpa harus mengumbar marah, kendati cukup membuat kuping sedikit merah. Lah ini Pak Bey itu bisa ditanyain. Ini mau tanya ayo, Seperti kritik yang dilontarkan saat rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tengah menjadi polemik politik nasional beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya Keraton Jogja itu tidak miring. Tapi memang ada orang yang merekayasa agar Keraton Jogja itu kelihatan timpang dan miring. Itu yang terjadi. Jangan tepuk tangan. Itu saking sukanya kok yo. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Dia mengisahkan berbagai ikhtiar. Dalam pementasan yang lalu dimainkan lakon Presiden Kita Tercinta yang berkisah tentang sebuah negeri yang dilanda isu makar. Intrik politik dan perebutan kekuasaan menjadi tema utama yang dikemas dengan cara jenaka. Ya, kesenian selalu ada banyak fungsi ya. Fungsinya mungkin bukan fungsi yang praktis, tapi kalau orang selalu menikmati karya-karya kesenian, apapun musik dan sebagainya, termasuk juga pertunjukan kesenian kayak gini, mungkin mudah-mudahan akan lebih peka. Jadi kalau memang sudah misalnya kalah dalam pertarungan ya sudah. Kisah-kisah yang sebenarnya hanya rekaan belaka ini tidak menutup kemungkinan memang benar terjadi di sekitar kita yang sebenarnya lebih dari sekedar lucu-lucuan semata.
Di tengah minimnya pentas teater modern yang berkualitas, hadirnya pentas Indonesia Kita diharapkan menjadi oase akan kebutuhan hiburan yang cerdas, kritik yang berkualitas dalam rangka merawat Indonesia lewat kebudayaan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ibu cari kaki. Wangun. Buat Anda yang belum familiar dengan teater Indonesia Kita, itu tadi sedikit rangkuman atau mungkin cuplikan bagaimana teater Indonesia Kita berkarya dan juga berjuang dengan misi dan value-nya. Saya akan ke Mas Agus. Indonesia Kita sudah 23 kali Mas 24 ya? Untuk besok 24. Iya, berarti 24. Menuju 24 kali tayang. Kalau kita lihat apa value goal yang ingin dicapai yang kemudian dan juga mungkin hasil yang sudah dicapai oleh Indonesia Kita selama ini dalam perjuangan-perjuangan dan juga misi kebudayaannya? Sederhana sebenarnya, merawat akal sehat. Yaitu melihat realitas melalui jalan kesenian, pertunjukan, agar orang bisa merefleksikan hal-hal yang sepertinya mereka bisa terima, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang konyol di baliknya. Humor kan sebenarnya membongkar apa yang sering kita anggap biasa, kita terima sebagai kewajaran, tapi di baliknya ada sesuatu yang kalau kita lihat dengan humor bisa orang ketawa, oh begitu ya, Indonesia Kita seperti kayak gitu. Ingin melihat soal radikalisme misalnya, atau contohnya soal kesenjangan ekonomi, kan ada isu misalnya begini, ekonomi dikuasai oleh 10 orang, sementara yang miskin ada 100 juta orang. Berarti kalau lebih enak atau lebih gampang menjadi orang kaya kan, karena harus bersaing dengan 10 orang. Kalau menjadi orang miskin harus bersaing dengan 120 juta orang itu. Iya. Nah, itu sih. Kemudian dengan merawat itu tumbuh satu basic penonton ya. Kalau Jakarta saya menyebutnya kota yang gila dan hektik betul, membutuhkan orang ruang-ruang untuk melihat realitas itu dengan lebih bening, lebih jernih, lebih santai, tidak marah. Tapi Mas Agus, kalau kita lihat ini kan isu-isu yang diangkat ini kan isu-isu yang sangat serius tentang presiden, tentang politik, tentang korupsi, bahkan radikalisme yang ataupun sangat-sangat sensitif belakangan ini gitu Mas Agus. Gimana kemudian Mas Agus sebagai penulis naskah, sutradara juga bisa berselancar di antara karang-karang yang sulit ini untuk menghasilkan tontonan yang menarik dan juga punya value kritikan yang cukup tajam? Lewat pendekatan komedi itu, humor memungkinkan kita lebih bisa dengan bijak, santai. Nanti Kang Sob bisa ngomong bagaimana orang Jawa itu menertawakan dirinya, nasibnya, kepahitannya, tidak dengan marah. Ruang kejernihan ini yang saya sebut orang bisa merefleksikan dengan lebih rileks, lebih bisa berpikir jernih ya, menurut saya berpikir jernih kan ya. Orang dengan humor ini akan bisa lebih rileks, berpikir jernih meskipun masalahnya sangat berat gitu. Gimana Kang? Tergantung siapa. Pihak yang dikenai kritik tidak selalu bisa serileks pendengar atau penonton atau penulis kritik. Nah, kalau pihak yang dikritik itu juga turut tertawa secara sehat, itu yang kita cari. Itu adalah suatu momen di mana peradaban barangkali sudah menjadi dewasa. Karena kritik orang itu juga sama dengan kritik yang kita bikin sendiri untuk menertawakan diri sendiri. Akan tapi ada satu hal secara teoritis yang sungguh-sungguh rumit untuk melakukan kritik jenaka, itu harus bisa membedakan antara kritik dan ejekan atau penghinaan. Nah, ini yang kadang-kadang suka jangan sampai. Ya, apalagi sekarang kondisinya sangat sensitif. Nah, itu makanya sebenarnya di Indonesia kita pendekatan humornya itu bukan kritik frontal, tapi juga reflektif. Artinya yang dikritik itu perilaku. Perilakunya, misalnya koruptif. Bukan orangnya. Misalnya bagaimana saya membuat adegan orang gitu kan, seorang koruptor yang datang ke petugas kepolisian, dia bilang,
Pak maaf, tolong tangkap saya. Apa salah? Loh saya korupsi. Loh jangan Pak, jangan ngaku-ngaku. Malah situasi komikal itu yang kita garap, bukan bahwa kamu koruptor atau apa. Tapi situasi hari ini situasinya sangat komikal. Kalau sangat komikal bahkan boleh dibilang konyol atau kegilaan itu menjadi suatu kewajaran. Bayangkan suatu situasi yang gila dan kita menerima itu dan harus hidup di situ, belajar menerima. Kalau nggak tahan bisa edan apa? Zaman itu. Iya. Tapi oke, kalau kita bicara mengenai nanti pentas Indonesia kita ke 24 yang akan digelar Jumat dan Sabtu minggu depan ya Mas Agus ya. Itu apa yang akan nanti dibahas, apa yang nanti akan diangkat dan apa yang kemudian punchline apa yang nanti akan dikeluarkan. Tapi dijawabnya di segmen berikutnya Mas Agus. Kita akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Kita akan masih bicara mengenai bagaimana meneropong Indonesia dengan segala kompleksitas dan masalahnya, tapi dengan jalur jenaka atau dengan cara yang jenaka. Mas Agus, ini Indonesia kita akan mengeluarkan pentas lagi minggu depan. Tema yang dipakai apa dan apakah juga memakai cara-cara yang sama untuk mengeluarkan kritik atau menyindir orang-orang yang dituju gitu, Mas? Pada pentas yang akan datang judulnya Pesta Para Mencuri. Ini lucu juga, mungkin ya menyiapkan pertunjukan itu jauh sebelum situasi hari ini. Pesta para pencuri ya, itu bukan kaitannya dengan apa? Saya belum membayangkan sekarang, itu. Gitu. Tiba-tiba ketika sekarang meledak kok relevan banget. Seperti para Kang Sobari juga menulis untuk buletin pertunjukan, bisa menjelaskan bagaimana budaya mencuri itu. Nah, bagaimana situasi hari ini, misalnya saya gambarkan tiba-tiba ada pencuri beneran yang sudah bertahun mencuri tiba-tiba merasa kita harus pensiun. Kenapa? Loh sekarang itu jadi pencuri susah kok. Modalnya harus banyak. Ya toh, harus jadi ikut kader partai, harus jadi anggota dewan, baru lalu jadi pencuri. Susah banget gitu kan. Situasi-situasi konyol kayak gitu tiba-tiba relevan. Nggak tahu. Misalnya tiba-tiba setelah pilkada, isu-isu pilkada, nggak tahu, tiba-tiba hari ini memang kalau menulis lelucon produktif banget. Karena situasinya konyol banget. Tapi kalau kita bicara ke belakang Sobari, ini cara-cara mengkritik, cara-cara melihat kondisi sosial sekarang atau kekinian dengan cara jenaka, dagelan atau mungkin ya sastra gitu. Dari dulu memang selalu kita pakai dan sebagai cara efektif untuk bisa membuka mata kita. Iya, gitu. Iya. Ini kritik jenis ini adalah kritik dalam budaya kita. Saya kira terutama Jawa dan barangkali terutama lagi mungkin Jogja dan Solo yang memainkan itu. Kenapa Jogja dan Solo menjadi poros? Menjadi poros karena itu adalah tempat di mana kegetiran bisa diungkapkan menjadi sesuatu yang bukan kegetiran. Pengalaman buruk sejenis tragedi bisa diubah menjadi apa yang bukan tragedi. Itu kemampuan Jawa yang sangat kental dan itu menjadi potret kebudayaan Jawa. Nah, sekarang bolehlah meluas sebagaimana kita lihat dalam tradisi sastra pedalangan. Nah, di sana disediakan khusus Punokawan, golongan yang kerjanya menertawakan diri sendiri, menertawakan orang lain dan mengkritik. Nah, kritik sekarang ini bukan sesuatu yang baru, dia berakar pada tradisi yang sudah sangat mapan. Peran itu dahulu dilakukan oleh kaum resi, kaum intelektual, begitulah kira-kira kaum resi zaman itu. Dengan cara dagelan juga apa dengan cara lebih serius? Ada berbagai mekanisme. Kalau kaum resi biasanya berbicara dengan raja, menyampaikan apa yang dilihat dalam pandangan rohaniah tentang nasib keraton akan bagaimana, raja akan bagaimana, rakyat akan bagaimana. Nah, itu sejenis meramal. Kalau dengan ramalan apa adanya,
raja semakin marah, semakin beringas, dan memenjarakan sang resi itu suatu tanda bahwa kehancuran sudah sangat dekat. Tetapi kalau raja akomodatif dan mendengar, mempelajari untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan yang sudah diramal itu juga bisa sebenarnya, masih bisa ditolong, tetapi agak jarang. Oke, kalau bisa diungkapkan. Ini salah satu resi yang masih hidup sampai hari ini, beliau ini. Tapi kalau kita bicara fakta sejarah, itu kan kalau pendekatan kemungkinannya. Kalau bicara fakta sejarah di Mas Agus dan juga Kang Sobari, kalau tadi kata Kang Sobari dari sejak dulu bahkan kebudayaan kita sudah mengenal kritik atau cara menyampaikan, ayo Pak jangan begitu, tapi dengan cara-cara nyeni, dengan cara-cara sastrawi, dengan cara-cara bahkan dagelan. Pernah nggak fakta-fakta politik atau fakta-fakta sejarah Indonesia, terutama di zaman Republik Indonesia modern ini, cara-cara seni seperti ini diabaikan, diberangus, sehingga akan berakibat fatal juga bagi yang memberangus nanti karena tidak mendengarkan sang orang-orang tulus jujur dengan ya itu kuncinya. Kata-katanya. Orang baik yang tidak punya kepentingan interest, tidak punya kepentingan politik, tidak ada interest apapun. Para resi itu memang hidup untuk membaca alam. Mereka adalah pembaca dan perumus realitas yang absurd, yang orang lain tidak melihatnya dan menyampaikan itu sebagai jalan keluar. Kalau itu diterima baik, kalau tidak terima seperti tadi yang kita ceritakan. Tapi lelucon itu kalau Jogja itu punya khas. Cara hidup Jogja itu sudah komik. Sudah komik? Iya, sudah komik. Menertawakan diri sendiri gitu. Menertawakan diri sendiri dan menerima ironi-ironi dengan ayem. Nah, suasana itu ayem, itu kata ayem itu yang sangat nyata ya. Value-value itu jadi kekuatan naskah Anda nggak Mas? Iya, Agus, itu yang dipakai misalnya seperti ini. Makanya bukan menyalahkan dalam pengertian membenci, tapi sikap perilaku itu yang misalnya kemudian kita logikanya yang kita coba. Misalnya gini, ada pernyataan korupsi itu memiskinkan gitu. Yeah. Kalau dalam logika itu, nggak mungkin korupsi itu memiskinkan karena tidak pernah terbukti orang yang korupsi jadi miskin. Logika-logika kayak gitu. Tapi dengan itu kemudian orang merefleksikan betapa getirnya. Kegetiran itu sebenarnya yang kita dorong menjadi kesadaran kan. Orang kalau sudah in deep gitu ya, sudah merefleksikan dalam batiniah itu, kemudian ya ada yang kemudian tahajud atau sholat malam, ada yang kemudian mulai memperbaiki diri, ada yang teriak-teriak. Yang jelek ngebom malah itu kan. Itu. Gitulah. Tapi kalau Mas Agus tadi kan banyak cara yang dipakai. Mas Agus sendiri kan sudah banyak bertualang lah dengan karya-karya sastra, karya-karya seni. Tapi kenapa dalam 23 kali pementasan Indonesia kita ini kalau sampai 23 kali itu kan secara finansial sukses, secara misi kebudayaannya juga sukses gitu, message-nya sampai gitu kan. Kenapa dagelan yang dipilih, Mas Agus? Mungkin prinsipnya tadi pingin menyampaikan sesuatu yang berat dengan lebih rileks, dagelan gitu. Jadi kedua mungkin juga karakter publik Jakarta dalam pengertian umum ya. Bayangkan misalnya untuk menuju tempat pertunjukan aja bisa 5 jam dengan segala kemacetannya, ya kan? Itu bisa jadi bahan lelucon juga. Kalau dia datang kemudian tidak diberi sesuatu yang menyegarkan pikiran, merangsang pikiran, bisa tertidur. Mungkin kayak gitu ya. Tapi yang penting kemudian terbangun satu solidaritas atau komunitas bahwa ada sesuatu di mana kita bisa bersama-sama merefleksikan itu. Penonton Indonesia kita kira-kira kayak gitu lah. Orang-orang yang kemudian pengen yuk bareng-bareng merefleksikan keindonesiaan karena semangat Indonesia kita itu bisa toleransi, bagaimana jangan menang sendiri gitu ya, bagaimana menghargai kesepakatan Republik, kira-kira pesannya itu. Oke, message kalau dari 23 kali atau sampai 24 nanti insya Allah minggu depan akan diselenggarakan, message utama atau misi utama, value utama yang kemudian ingin ditanamkan, disebarkan? Indonesia itu plural. Apa? Indonesia itu toleran, Indonesia itu bineka. Gitu. Kita harus belajar terus merawat dan saling berdialog. Karena itu dalam Indonesia kita kan selalu mengundang pekerja seni,
dari berbagai latar. Kita pernah dengan seniman-seniman Padang, Ambon, Surabaya untuk bersama-sama saling mengenal gitu. Nah, kayak gitu. Bahwa Indonesia adalah satu masyarakat yang toleran. Jadi akar utamanya adalah Indonesia yang beragam, Indonesia yang plural, Indonesia yang toleran. Kemudian nanti cabang-cabangnya baru sesuai dengan kondisi situasi politik terkini. Tapi emang cara dagelan itu lebih mudah untuk dipahami dan tidak hanya dipahami Kang Sobari, tapi juga dilakukan dan tidak membuat orang tersinggung gitu Kang. Dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda. Kalau kita membahas mengenai bagaimana perjuangan atau kritik sosial, perjuangan misi Indonesia yang plural, yang beragam lewat cara kebudayaan seperti dagelan misalnya. Ini seperti kayak kita berenang gitu. Berenang itu teorinya dikit aja lah, yang penting bagaimana kita prakteknya sehingga kita bisa tahu pesan-pesannya itu sampai. Jadi saya akan menunjukkan kembali kepada Anda beberapa cuplikan-cuplikan dialog yang menurut kami sendiri ini mengandung kritik yang cukup tajam tapi dengan cara yang sangat jenaka. Berikut. Saudara-saudara Menteri, benar-benar berbahagiakah hari ini? Iya Pak, sudah barang tentu. Harus bahagia. Mengaku tidak bahagia, saya reshuffle lagi. Jadi terima kasih, setelah saya berkola kali melakukan reshuffle, sekarang saya sudah berhasil menyusun kabinet terbaru, yaitu kabinet Le omong biasa wae. Orang sudah tahu siapa yang kamu maksud. Dia itu dah si Butet dari Yogyakarta itu ya. Baik saudara-saudara sekalian. Lebih enak gitu. Saya berterima kasih karena saya telah melaksanakan fungsi saya sebagai presiden, yaitu mengocok-ngocok jabatan. Jadi tugasnya saya selesai mengocok dan inilah hasil adalah kabinet bersatu jilid terakhir. Kenapa saya sebut terakhir? Karena inilah kabinet yang menandai masa kepemimpinan saya yang akan segera berakhir. Karena sesuai konstitusi, saya tidak diizinkan lagi untuk mencalonkan diri pada tahun 2014 nanti. Meskipun ya kepingin. Saya juga merasakan kebahagiaan bapak-bapak para menteri yang kali ini tampak wajahnya bersinar-sinar, berbinar-binar. Mungkin karena hanya pada kali inilah para menteri yang letek-letek ini punya pasangan yang mengkilap dan wangi. Tapi ya cuma 2 hari ini saja. Saya boleh ngiri, sementara para menterinya punya pasangan mengkilap. Kok iri? Bapak kan punya istri toh Pak? Punya lawasan. Siap Komandan Kopral. Ini mau diapakan? Dieksekusi, dibunuh. Nah, terus kesalahannya apa? Kesalahannya baru kita cari Komandan. Kalaupun kita cari tidak ketemu, nanti kita buatkan kesalahannya ya. Kita ini adalah aparat hamba hukum. Hendaknya secara yuridis formal dulu, kalau memang tatanan kehidupan hukum di Indonesia khususnya kita harus mengadopsi. Kita ini hamba hukum. Jangan sampai hamba hukum salah berbuat. Kalau sudah berlaku ingkrah, boleh kita eksekusi. Ingat, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik kita melepaskan 10 penjahat daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Siapa bilang itu? Yang ngomong siapa itu? Saiful Jamil. Saya pengen tahu dari mulut Anda, lalu siapa orang dibalik aktor intelektual ini? Sebagai putra daerah di Yogyakarta, ya kita harus berani mengatakan benar yang benar sesungguhnya. Apa yang harus kita takuti? Bapak berani menyebutkan? Equality before the law. Wow. Jadi bagaimanapun juga orang itu sama di depan hukum.
Anda berani sebut nama? Berani. Berani tunjuk nama? Saya berani tunjuk nama. Kalau orang Jogja, mengapa dia hanya kasak kusuk? Ini Marwota akan tunjuk, tapi siapa yang menjaga keselamatan saya? Wah. Kalau memang kamu mendesak, saya harus mengatakan siapa yang mulai menggoyahkan suasana Yogyakarta. Akan saya tunjukkan aktor intelektualnya. Saya sebut namanya. Siapa yang membuat miring siapa? Ya tukang dekor dong, dia kan ya. Dari tadi meskipun kita nonton, suasananya meriah di studio. Kang Sobari, Anda lihat cara dagelan ini, kalau kita lihat value-nya, pesannya dengan bungkusnya dagelan, ini akan sangat masuk nggak pesan-pesannya dengan cara bungkusan seperti ini, Kang Sobari? Sudah dari dahulu, dari zaman dahulu, dagelan dalam bentuk apa saja. Dimainkan dalam drama, dimainkan dalam wayang, dimainkan dalam wayang orang, dimainkan dalam panggung-panggung yang lain, termasuk Indonesia kita. Selalu hidup, dan dia menghidupkan kehidupan panggung, menghidupkan suasana. Sebuah drama yang berniat melucu tetapi mayoritas aktornya tidak lucu, membutuhkan 1-2 orang supaya kelucuan menjadi warna dalam keseluruhan, dan yang lainnya biarkanlah tampak terlalu serius. Nah, yang terlalu serius itu akan tidak begitu kentara, yang kentara ada yang lucu. Tetapi mesti diingat juga ya, perimbangan kelucuan dengan mekanisme kritik yang sampai. Oke. Jangan sampai orang hanya ingat leluconnya, message utamanya dilupakan. Itu menjadi tragedi dari dunia drama yang komedi yang patut kita banyak kesalahan-kesalahan seperti itu yang kemudian enggak saya hanya mengatakan, saya tidak melihat, saya tidak punya referensi manapun, tetapi janganlah hendaknya lupa bahwa dalam keseriusan itu ada lelucon, dan lelucon itu harus pulang kembali kepada keseriusan. Jadi tidak boleh leluconnya yang diingat orang sepanjang masa, pesannya tidak. Saya kira di Indonesia ini ada masyarakat Betawi yang dahsyat sekali. Betawi punya lelucon yang nyambung ya, kelihatan keluar dari hati dan diterima oleh hati. Tetapi jangan lupa pula Jogja, Solo, Jogja punya dagelan Mataram yang sangat bagus. Dan yang ketiga itu Jawa Timur, saya kira diwakili oleh Sri Mulat tempo hari dan Ludruk. Sri Mulat dan Ludruk, 2 corak kesenian Jawa Timur. Tapi Sri Mulat itu juga menyewa aktor-aktor dari dagelan Mataram yang memberi warna. Nah, dan itu tidak hanya lawakan atau dagelan, tapi ada message atau value. Oh, selalu ada. Mereka tidak bisa membuat lakon dalam vakum. Lakon yang tidak ada hubungannya dengan realitas. Yang ada realitas dulu diolah oleh Pak Teguh kalau ngomong Sri Mulat, oleh Bung Agus kalau ngomong Indonesia kita, barangkali Butet ikut diajak dialog dan sebagainya, merumuskan itu realitas dulu. Bagaimana kalau kita bikin ini, kita bungkus, kita perluas menjadi dan seterusnya. Iya benar, nah, gitu. Mas Agus, kalau tadi kita lihat ini kan ada yang pementasan 2012, bahkan Laskar Dagelan beberapa tahun sebelumnya 2011 atau 2010 mungkin ya Mas ya. Kemudian yang terakhir ini beberapa bulan yang lalu Presiden kita tercinta. Ini kan sebenarnya kalau 2012 konteksnya kalau kita lihat sekarang kita masih bisa, oh iya mirip juga sama kondisi sekarang gitu ya. Ini realitas duluan atau memang naskah duluan yang realitas seperti itu. Pasti pengarang atau penjaga atau apapun pasti melihat realitas. Bukan isunya, tapi substansinya gitu. Karena itu dia relevan gitu. Kalau peristiwa-peristiwanya bisa berubah gitu kan. Tapi substansi bisa bagaimana orang menjadi licik itu kan di mana-mana ada gitu kan. Dan orang mengingat gitu. Kelicikan-kelicikan itu yang kita olah. Berarti core problemnya tidak banyak berbeda dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, dari zaman ke zaman. Tapi sebenarnya itu yang membuat saya sedih. Sedihnya begini. Kritik bukan orang yang suka kritik sosial gitu kan. Ya kan, dia ingin memperbaiki. Tetapi kalau
kondisi sosial itu baik, lalu kerjanya apa? Kan nggak ada yang dikritik, itu problem, itu kesedihan saya sebenarnya. Iya, sejak 10 tahun, 20 tahun lalu Agustus selalu bicara mengenai toleransi, pluralisme, sampai sekarang juga bicara mengenai saya, berarti kan masalahnya atau problemnya belum selesai atau masih mungkin terjadi? kayak tadi pesan-pesan pada yang punya kekuasaan. Kebetulan di Indonesia kita beruntung ya, sudah mulai banyak menteri, tingkat menteri eselon atau bahkan Pak Menteri Agama itu selalu rajin, dia selalu pingin ya Presiden Mulyani itu rajin, dan isu-isu itulah yang coba mungkin dalam kebijaksanaan rapat kabinet atau mengubah persepsi dalam melihat pasal kan itu, karena kesenian itu tidak mengajak orang revolusi kan dalam konteks ini, bukan enggak refleksi, yang penting ada kesadaran individual dulu dan revolusi di dalam. Iya, revolusinya di dalam. Revolusi tapi revolusi di dalam. Dalam jiwa. Rezim atau mungkin penguasa politik kalau kita bicara Indonesia modern banyak yang alergi ya Kang Sobarit dengan kritik? Banyak. Mari kita cek terhadap Rendra. Orde Baru dulu ngeritik Rendra, membuat kritik dikritik balik oleh pemerintah dengan mengatakan kritiknya hanya itu saja. Nah, Rendra tidak kalah ganasnya karena kelakuan orang tidak pernah berubah, dan apa yang merupakan penyimpangan ya di wilayah yang itu saja. Saya kira tidak usah sedih, malah bagus. Begitu banyak masalah yang selalu muncul. Sedihnya ini, kita pernah mengalami itu ya. Biasanya reaksinya bahwa kritik kita sampai ke telinga minimal didengar itu ya karena Rendra dilarang, teater koma juga gitu, ditekan gitu untuk menyampaikan. Indonesia kita sekali gitu. Ada satu akun yang kita sebut yang sampai ke telinga para pemegang kekuasaan yang membuat kita menjadi hampir 1 tahun tidak kesulitan untuk. Oh, jadi sempat ada ini alergi juga ya? Ada, karena dianggap kayak gitu, karena seperti itu bahwa berarti kita gagal menyadarkan secara individual. 23 kali pentas Indonesia kita hidup di 2 rezim yang berbeda. Saya akan minta testimoni Mas Agus bagaimana rezim kekuasaan ini bisa mengadopsi, mendengar ataupun melihat dan juga berkolaborasi, berteman lah dengan Indonesia kita sebagai bagian dari civil society untuk kemaslahatan bangsa dan pemerintahan ke depan. Mas Agus akan menjawabnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Mungkin darurat sipil. Kita kembali berdialog. Mas Agustus mungkin bisa kasih testimoni kan tadi kan kalau kata Kang Sobari rezim dulu Orde Baru sangat alergi, bahkan ada beberapa teater-teater yang akhirnya ditutup dan dibungkam. Indonesia kita yang juga kalau tadi kita lihat sih ini ya kita tahu meskipun nggak nyebut orang tapi kan kita tahu siapa. Ya itu ada di gitu, kan? Rezim masa lalu gitu kan. Itu gimana Mas Agus melewati karang-karang seperti itu? Banyak hal misalnya di rezim sebelum ini gitu kan, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara rezim ini ada sesuatu yang seperti dialihkan misalnya. Isu-isunya gitu, isu-isunya semakin banyak. Kalau secara inspirasi, rezim ini jauh lebih memberi saya inspirasi lelucon banyak. Karena pusat leluconnya tidak hanya di satu pusat gitu, merata. Kalau dulu hampir leluconnya ada di mana kita bisa mendeteksi tingkat leluconnya apa gitu. Ini lelucon sampai tingkat rakyat, sampai tingkat apa yang disebut kita nggak sebut apa ya karena mungkin agama. Dari yang doktor, dari yang intelektual, dari yang tingkat leluconnya merata. Saya sampai kemudian bikin lelucon begitu. Ada orang hari ini yang punya pekerjaan karena dia nganggur, yuk bikin kerjaan. Kerjanya apa? Ngelaporin orang. Laporin orang, dia keluar misalnya, kan kalau kamu misalnya dihina, maaf ya, jelek loh, kamu tersinggung, kamu lapor. Kan harus ada yang rekam, maka dia godain orang itu, biar orang itu marah, nanti rekam, kamu laporan polisi, sampai polisi diajak damai, saya mau damai asal duit. Itu kan lucu banget. Situasi hari ini lucu, ada orang melapor, misalnya bikin laporan setiap hari sampai 90, malah ditangkap, itu juga lucu. Persoalan apapun gitu, tapi situasinya lucu hari ini gitu. Dan lelucon itu tidak
hanya di satu pusat, nyaris merata. Dokter yang percaya dengan paranormal itu kan lucu banget. Tadi kan Mas Agus bilang ada di semua lapisan nih, dari mulai elit sampai rakyat biasa. Kalau kita beda deh, kalau di elit sekarang apa yang paling menarik untuk bisa dikulik-kulik atau bisa dikritik secara jenaka? Logika yang tidak tahu malu, kehilangan akal ukuran untuk malu. Misalnya gitu, ada satu saya membaca, kenapa hak angket KPK dibuat, lalu mendatangi terpidana, itu kan mendatangi terpidana yang sudah dihukum, itu kan lucu banget. Lalu alasannya kenapa? Ya biar masyarakat terdidik untuk bisa terdidik untuk menerima hukum dengan baik. Logika dari mana itu gitu? Ya kan, mungkin komedian seperti saya gambarkan dalam puisi, komedian sampai bingung, aku kok kalah lucu ya sama orang-orang itu. Iya. Dan itu jadi bahan lelucon lagi untuk Anda semua. Makanya kalau rezim tadi perbedaannya rezim di era ini, saya nyari lelucon tidak akan habis-habis, gitu. Karena dia merata seperti menyebar. Kalau kekuasaan menerima atau berkolaborasi dengan ide-ide Indonesia kita sendiri seperti apa? Pak Jokowi beberapa sempat menonton pertunjukan ini juga dalam sejarahnya ini ya. Di rezim sebelumnya nggak pernah menonton. Pak Jokowi pernah menonton pertunjukan kita dan ketawa-ketawa lepas. Bu Mega juga pernah. Lalu banyak sekarang mulailah menteri-menteri dulu nggak pernah nonton. Sekarang menteri-menteri di kabinet sekarang itu banyak yang nonton. Apa gara-gara presidennya yang nonton atau ya mungkin Bu Retno, Pak Lukman Sarifudin. Oh itu yang baik-baik. Yang baik. Memangnya ada menteri yang nggak baik? Ya sebenarnya. Sabari, kalau kita ngelihat penguasa memiliki awareness kebudayaan yang tinggi sehingga menjalankan kekuasaan juga dengan perspektif kebudayaan, tidak hanya teknokratis gitu. Seberapa penting sebenarnya unsur-unsur value kebudayaan yang virusnya ditularkan oleh Mas Agus dan kawan-kawan ini bisa terabsorb oleh para penguasa? Kalau penguasa sensitif secara kebudayaan, penguasa akan mendengar apa yang tidak terdengar. Mendengar apa yang tidak terdengar ini bukan hanya urusan rohaniah yang jernih dan bagus pada tingkatan tinggi, tetapi ini juga urusan seni, sensitif terhadap suara orang banyak. Mendengar yang tidak terdengar itu sebenarnya kalau untuk seorang penguasa maksudnya suara rakyat yang paling bisu sekalipun bisa didengar oleh dia. Barangkali karena dia punya orang-orang yang telusap-telusup ke sana kemari, yang inkognito dan melaporkan dengan lebih baik inkognito. Nah, inkognito ke sana kemari dan melaporkan kepada atasan. Tidak harus presiden atau menteri sendiri yang ke sana kemari terlalu banyak, tetapi ada orang-orang dan mungkin kalau orang itu cukup terpelajar juga bisa menyewa orang-orang terpelajar, mungkin menyewa kaum seniman, para penulis cerpen, para penulis novel. Tolong ceritakan pada saya gambaran tentang situasi pada hari ini dari perspektif orang seperti Anda itu apa? Suruh cerita aja gitu. Suruh cerita. Bener gak sih Mas Agus? Iya, perspektif kebudayaan. Ya, saya kira itu ya. Suruh dengarkan. Karena biasanya gini, kayak kebaikan, kebenaran itu bisa dipahami bukan hanya karena kebenaran itu sendiri atau kebaikan. Tapi caranya kan. Menyampaikan kebenaran kebaikan begitu caranya nggak nancep. Biasanya seniman punya cara bagaimana kebaikan itu sampai ke ngomong soal itu dengan cara yang efektif kayak gitu lah. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu tarik urat, tapi pesannya sampai dan diterima tanpa harus jadi orang bikin tersinggung. Yang marah itu pastilah itu udah sangat jelas orang yang tidak sensitif secara kebudayaan. Ngertinya hanya marah. Nah, dan itu, sekarang masih banyak elit kita yang harusnya instruktif. Oh, orang seperti itu meskipun bukan tentara, dia lebih dari tentara. Dan itu memegang posisi-posisi. Instruksi ya, tentara. Instruksi, dawuh, perintah. Oke, Mas Agus, ini pentas minggu depan akan berjudul Pesta Para Pencuri. Dimensi apa saja yang mau digali dari para pencuri-pencuri ini? Apa dimensi pencuri yang selama ini kita kenal, koruptor atau pencuri maling ayam, atau dimensi-dimensi lain yang akan diangkat? Tadi Kang Sob juga menulis, tadi saya sebut menulis untuk buletin. Saya ada kegelisahan misalnya dari riset saya.
kenapa dalam setiap kebudayaan, dalam satu kultur bangsa, kita selalu banyak menemukan melalui fabel, mitologi, kisah-kisah sejarah, itu kisah tentang pencuri. Dari Bunhot, ada Meling Budiman, ada si Pitung, bisa yang orang apa gitu loh. Ada situasi apa? Tadi Kang Sob sudah bilang, ketika muncul kisah itu berarti ada tuntutan keadilan. Berarti ada situasi di mana ada ketidakadilan. Hingga muncul semacam fabulos gitu kan, semacam alegori yang kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita cari, kita coba refleksikan. Saya masih proses mencari leluconnya misalnya. Oh, masih on proses ini? Misalnya, iya karena biar berkembang. Misalnya gini. Misalnya gimana? Mereka, ini jadi spoiler dong. Gak apa-apa. Misalnya gitu, kalimat, ada mereka merencanakan pencuri besar-besaran. Kita akan rampok Indonesia, kita akan curi Indonesia. Dan dia nggak tahu ketika memutuskan mau mencuri itu, dia nggak tahu bahwa yang mau dicuri itu nggak pernah ada. Apa itu yang nggak pernah ada di rakyat atau di penguasa Indonesia? Nonton komunitas teater ya. Biar nggak spoiler ya. Satu menit Kang Sobari, 1 menit terakhir. 1 menit kalau berhubungan dengan itu saya mengutip Ronggo Warsito dalam katalog ya, untuk mengungkapkan pesta para pencuri itu bisa diungkapkan secara Ronggo Warsito. Tikuse podo ngidung. Tikus-tikus podo bernyanyi-nyanyi, bergembira-ria jejingkraan. Karena apa? Karena yang menjaga itu kucing gering. Kucing gering kang jagani. Jadi kucing gering ya kucing yang lemah, yang sakit-sakitan, yang tidak punya gairah. Lihat bayangan tikus saja sudah takut, apalagi nangkap tikus. Ini jadi joke ini aja udah sangat lucu meskipun Kang Sobari mengungkapkannya serius tapi value-nya lucu sekali. Lucu itu kalau menimbulkan ketawa terbahak itu lucu tingkat dasar. Kalau lucu itu menimbulkan perenungan, itu lucu advance. Lucu advance. Mudah-mudahan nanti Indonesia kita menghasilkan lucu-lucu yang dari mulai dasar nggak apa-apa sampai advance. Dan selalu kan sebenarnya punchline-nya di akhir yang selalu renungan itu. Iya, mudah-mudahan kita kembali selalu semua lelucon itu pada akhirnya orang harus mengingat pesan atau sesuatu. Dengan komedi itu hanya mengingat yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan pidato-pidato serius. Yang paling penting adalah pesan dari kita untuk Kang Sobari dan juga Mas Agus, kita semua jangan pernah berhenti menyerah ini untuk berjuang lewat jalur kebudayaan seperti dia akan menulis cerpen kalau nggak ada Indonesia. Lakukan di usai acara ini karena waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Agus, terima kasih atas perbincangannya malam hari ini. Rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir, tetaplah bersama kami.